Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Hakim dengan NPM 2207051003. Di sini saya akan memberikan penjelasan untuk keterkaitan dan cara kerja OSI layer dan paket data dengan detail. Sebelum masuk ke keterkaitan ini, kita jelasin dulu apa yang dimaksud dengan OSI layer. Adalah sebuah model referensi yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana data dikirim melalui jaringan komputer. Modul ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tertentu dalam pengiriman paket data. Paket data merujuk pada data yang dipecah menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim melalui jaringan. Layer pertama yaitu physical layer, dengan fungsi mengatur perangkat keras fisik yang digunakan untuk mengirim data seperti kabel, konektor, dan sinyal fisik. Kaitannya dengan paket data adalah pada tingkat ini data diterjemahkan menjadi sinyal fisik dan kemudian dikirimkan sebagai bit melalui media fisik. Kemudian layer kedua adalah data link layer. Fungsinya adalah bertanggung jawab atas pengiriman data antara dua perangkat dalam jaringan yang terhubung langsung. Ini melibatkan pengiriman frame data dan pengaturan aliran data. Kemudian kaitannya dengan paket data adalah data dibagi menjadi frame yang kemudian dikirimkan melalui jaringan. Setiap frame memiliki alamat fisik atau MAC address untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima. Kemudian layer ketiga adalah network layer yang berfungsi mengatur perurutian atau routing dan pengalamatan logis pada jaringan. Ini memungkinkan data dikirimkan melalui jaringan dari satu alamat logis ke alamat logis lainnya. Kaitannya dengan paket data, di sini data dibagi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket memiliki elemen IP yang digunakan untuk mengarahkan paket ke tujuan yang benar. Kemudian layer 4 yaitu transport layer, berfungsi mengelola koneksi antara perangkat sumber dan tujuan, memastikan data dikirim dengan benar, dan memeriksa integritas data. Kaitannya dengan paket data adalah data dipecah menjadi segmen yang mungkin termasuk nomor urut, dan kontrol kesalahan untuk memastikan data tiba dengan benar. Kemudian layer yang kelima adalah session layer yang berfungsi mengelola dan menjaga sesi komunikasi antara perangkat, mengendalikan mulai, menghentikan, dan menjaga koneksi. Kaitannya dengan paket data ini tidak langsung terkait dengan pembagian data menjadi paket, tetapi berperan dalam mengatur dan mengendalikan proses komunikasi. Kemudian layer keenam adalah presentasi layer yang berfungsi mengelola penyandian dan enkripsi data, serta pemetaan karakter dan format yang berbeda antara perangkat. Dan kaitannya dengan paket data adalah untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan dan diterjemahkan dengan benar oleh perangkat penerima. Kemudian yang terakhir adalah layer ketujuh yaitu application layer yang berfungsi untuk sebagai lapisan teratas yang menyediakan antarmuka untuk aplikasi pengguna. Ini mencakup protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Dan kaitannya dengan paket data adalah data yang dikirimkan melalui aplikasi seperti pesan email atau permintaan web, dipecah menjadi paket-paket dan diatur oleh protokol aplikasi yang sesuai. Kemudian ada penguraian data menjadi paket-paket menjadi pada tingkat yang lebih rendah dari model OSI, terutama pada layer 2 data link layer dan layer 3 yaitu network layer. Setiap paket memiliki informasi header yang memuat alamat dan informasi kontrol yang diperlukan untuk mengarahkan, mengelola, dan menyampaikan data melalui jaringan. Di bawah ini adalah penjelasan untuk beberapa dua link layer di atas. Yang pertama yaitu data link layer. Data yang telah diterjemahkan menjadi bit oleh physical layer kemudian dipecah menjadi frame oleh data link layer. Setiap frame memiliki header yang mencakup alamat fisik, MAC address, pengirim dan penerima, serta informasi kontrol untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan transmisi. Kemudian frame ini dikirim melalui media fisik ke perangkat tujuan dengan alamat MAC yang sesuai. Dan yang kedua adalah network layer, yang data dipecah menjadi paket oleh network layer. Setiap paket memiliki header yang mencakup elemen IP, pengirim dan penerima, serta informasi kontrol seperti nomor urut paket. Kemudian informasi header IP digunakan untuk mengarahkan paket melalui jaringan. Rute yang diambil oleh paket melalui jaringan ditentukan oleh router yang memeriksa header. Dan yang terakhir, router di jaringan mengambil keputusan tentang bagaimana mengirimkan paket berdasarkan informasi header. Kombinasi dari data link layer dan network layer memastikan bahwa data dapat dikirimkan dalam bentuk paket-paket yang dapat dikelola dan diarahkan melalui jaringan dengan benar. Mungkin cukup sekian dari penjelasan presentasi saya tentang keterkaitan OSI layer dan paket data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.